Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Miftahul Hanafi, nomor absen 4 dari kelas 12 IPS 1. Akan menceritakan tentang buku B.J. Habibie, Si Jenius. Buku ini berjudul B.J. Habibie, Si Jenius, sehimpun cerita, cita, dan karya. Buku ini menceritakan tentang biografi latar belakang B.J. Habibie saat beliau masih kecil hingga beliau lanjut usia. Dalam buku ini terdapat beberapa bab atau beberapa poin. Di antaranya bab 1. Fenomena Habibie. Nama Habibie adalah nama yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai presiden dan dikenal sebagai tokoh yang paling jenius. Beliau merupakan salah satu tokoh yang paling cerdas, melampaui sejumlah ilmuwan dan tokoh penting di dunia. Seperti IQ Albert Einstein adalah 160, Isaac Newton 190, Galileo Galilei 165, John Quincy Adams 175, Abraham Lincoln 150, George Washington 140, dan Thomas Jefferson 138. Sementara IQ Habibie adalah 200. Habibie dikenal sebagai ahli penerbangan. Beliau merupakan tokoh dari Indonesia, bahkan Asia, yang mampu membuat pesawat canggih pada zaman itu. Habibie sudah berkelana di Jerman sejak beliau masih berusia 19 tahun. Dan selama kurang lebih 20 tahun, beliau telah menimba ilmu dan bekerja di Jerman. Meskipun Habibie cukup lama tinggal di Jerman, kecintaannya terhadap negeri sangatlah kental. Hal tersebut dibuktikan ketika beliau menyambut perintah Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi kepada negeri yang dicintainya. Sang presiden memberi posisi pada Habibie sebagai menteri dalam kabinet pembangunan hingga tahun 1998. Pada tahun itu pula, Habibie terpilih sebagai wakil presiden. Namun, pada Mei 1998, Presiden Soeharto lengser. Sehingga Habibie lah yang menggantikan tugas kepresidenan tersebut tanpa ditemani oleh wakil presiden. Selama kepemimpinan Habibie membuat banyak sekali terobosan, mulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkelompok, dan pemilu yang terbuka. Oleh karena itu, Presiden Habibie disebut sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Namun, pada tahun 1999, beliau lengser dari jabatannya. Hal tersebut tidak dapat menghentikan Habibie untuk terus menyalurkan hasil pemikirannya untuk bangsa Indonesia. Bab 2. Riwayat hidup Habibie. Habibie adalah seorang yang sangat jenius. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu orang yang jenius di dunia. Tingkat kecerdasannya dapat disandingkan dengan Albert Einstein. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya R.A. Tuti Marini Puspawarjoyo. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 dan kota Parepare
sangat dikenal oleh orang luar karena di sanalah si jenius Habibie lahir. Nama lengkap Habibie ialah Baharudin Yusuf Habibie, yang artinya bahwa Bahar berarti lautan, Dien berarti agama. Jadi Baharudin berarti lautan agama. Yusuf diambil dari Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pengharapan supaya nantinya si anak seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Habibie adalah nama yang digunakan oleh keluarganya secara turun-temurun. Dalam bahasa Arab, Habibie berarti orang yang terkasih. Ketika beliau masih bayi, Habibie tergolong bayi yang rewel, hingga membuat ibunya mengeluh kepada suaminya tentang kebiasaan Habibie yang tiada henti-hentinya menangis. Setelah mengatakan hal tersebut, ayah Habibie melaksanakan sholat maghrib dan mengaji Al-Quran. Sungguh heran, ketika sang ayah sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, suara tangisan Habibie pun berhenti. Tapi setelah ayah selesai mengaji, kembali lagi si anak menangis. Ketika usia anak-anak, Habibie mulai cerewet. Beliau suka bertanya tentang berbagai macam hal. Beliau tampak selalu penasaran dengan banyak hal dan selalu ingin menemukan jawaban atas rasa penasarannya tersebut. Dan yang tidak kalah aneh lagi, kebiasaan Habibie saat masih kecil yaitu sesudah beliau bisa membaca dan menulis, beliau adalah orang yang senang menyendiri dan lebih banyak membaca buku di kamarnya daripada bermain bersama teman-teman dan saudara-saudaranya di luar. Pada tahun 1942, Habibie kecil sakit keras. Beliau sudah diberi obat apapun, namun tidak kunjung sembuh. Sehingga beliau dibawa ke kerajaan Goa karena saran dari Haruna Daeng Rombo, Menteri Pertanian di Baru. Di antara saudara-saudaranya, Habibie paling mirip dengan ayahnya, dan menurut kepercayaan orang Bugis Makassar, hal tersebut merupakan pertanda pembawa musibah. Sebaliknya, jikalau wajah anak perempuan mirip dengan ayahnya, hal tersebut akan membawa rezeki. Sehingga kepercayaan di sana mengharuskan Habibie dijual secara simbolis. Dan Habibie pun dibeli oleh orang Arung Baru dengan sebilah keris. Dan keajaiban pun terjadi, penyakit Habibie pun sembuh. Namun pada usia 13 tahun, sang ayah wafat pada tanggal 13 November 1950. Wafatnya sang ayah merupakan duka yang mendalam bagi keluarga Habibie. Sebab sang ayah adalah tulang punggung keluarga. Di depan jenazah Alwi, sang istri berjanji akan menyekolahkan anak-anak sampai selesai. Sang istri tidak sudi terlalu dalam duka. Beliau segera memutuskan Habibie untuk pergi dan melanjutkan pendidikannya di Jawa. Bab 3. Masa pendidikan Habibie. Pendidikan dasar atau sekolah rakyat Habibie ditempuh di Parepare. Seperti yang dikatakan di awal, Habibie adalah anak yang rajin belajar dan gemar membaca buku. Oleh karena itu, Habibie lebih sering menyendiri di rumah daripada bermain dengan teman-teman dan saudara-saudaranya. Habibie pernah berkata, "Guru terbesar saya adalah otak saya." Dan mungkin hal itu yang menjadikan Habibie lebih sering menyendiri dan lebih suka membaca buku dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Masa pendidikan Habibie
terhalang oleh ekonomi keluarganya karena biaya sekolah pada saat itu sangat mahal dan Ibu Habibie harus menyekolahkan semua anak-anaknya. Masa pendidikan SMP dan SMA dilalui Habibie seperti anak-anak pada umumnya. Namun, pada saat bersekolah di SMA, beliau bersekolah di SMA Kristen karena SMA yang memiliki tarif internasional lainnya di Bandung telah tertutup. Namun masa SMA Habibie diejek dengan sebutan Panji karena Habibie hobi berenang sehingga badannya lebar dan dadanya berisi, dan juga bibir dan pipinya berwarna kemerahan, sehingga hal tersebut yang membuat mengapa beliau sering disebut Panji. Setelah lulus dari SMA Kristen, Habibie melanjutkan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang disebut ITB, Institut Teknologi Bandung. Masa belajar Habibie di ITB hanya 6 bulan. Walaupun begitu, beliau dapat menunjukkan kualitasnya dengan berhasil lulus Propadu 1 atau setara dengan sarjana muda dalam bidang teknik elektro. Pada suatu malam, Habibie ternyata sudah didaftarkan beasiswa oleh ibunya di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersekolah di Jerman. Sehingga Habibie pun langsung bersiap dalam segala hal. Dan Habibie berangkat ke Jerman pada usia 19 tahun. Habibie menuntut ilmu dengan sangat semangat. Di sana beliau menargetkan 4 bulan untuk berkuliah di RWTH. Hal tersebut agar dapat mengurangi biaya kuliah dan tidak membebani sang ibunda. Bab 4. Kisah cinta Habibie dan Ainun. Pada bab kali ini saya tidak akan menjelaskan banyak tentang kisah cinta Habibie dan Ainun, karena hal tersebut telah ditulis oleh Habibie sendiri dalam buku Habibie Ainun. Habibie kenal pada Ainun sejak SMP, karena SMP mereka bersebelahan dan di SMA mereka satu sekolah. Habibie dan Ainun memiliki cukup banyak kesamaan. Yang pertama, pada waktu SMA mereka selalu menjadi siswa yang paling kecil dan paling muda di kelas, sehingga guru dan teman-temannya seringkali menjodoh-jodohkan mereka. Yang kedua, Ainun adalah anak keempat dari 8 bersaudara dengan nama lengkap Hasri Ainun, yang berarti mata yang indah. Yang ketiga, Habibie dan Ainun dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan pendidikan, dan keduanya sama-sama mengagumi ibu mereka masing-masing yang banyak mendorong keduanya dalam menuntut ilmu. Perjalanan SMA Ainun cukup jengkel dengan Habibie karena Habibie telah mengejek Ainun hitam dan gemuk. Namun hal tersebutlah yang menjadikan mereka saling semakin akrab dan semakin dekat. Lanjut ke pernikahan Habibie dan Ainun. Akad nikah Habibie dan Ainun dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Mei 1962 di Rangga Malela menggunakan adat budaya Jawa, dan resepsi pernikahannya akan diselenggarakan di Hotel Priangger pada keesokan harinya 13 Mei 1962 menggunakan adat budaya Gorontalo. Dalam rumah tangganya, Habibie dan Ainun adalah pasangan yang saling melengkapi. Contoh pada karakter Habibie yang keras kepala dan karakter Ainun yang lemah lembut. Perjuangan meraih gelar doktor Habibie. Dalam perjuangan meraih gelar doktor,
Habibie mendapatkan banyak sekali pelajaran, pengalaman, dan cobaan. Hal itu yang membuat Habibie lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu di Jerman, sehingga beliau diangkat menjadi wakil presiden MBB. Dan selama bekerja di MBB, Habibie berhasil mengembangkan teori termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Dalam ilmu aerodinamika dikenal faktor Habibie dan teori Habibie. Contoh dari faktor Habibie yakni faktor Habibie dapat meringankan operating weight atau bobot pesawat tanpa berat penumpang dan bahan bakar hingga 10% dari bobot sebelumnya. Bahkan angka penurunan ini bisa sampai 25% setelah Habibie menyisipkan material komposit ke dalam badan pesawat. Namun pengurangan berat badan ini tidak membuat take off weight atau total bobot pesawat ditambah beban dan bahan bakar menjadi merosot. Dengan begitu, daya angkut pesawat meningkat dan daya jelajah semakin jauh, sehingga kinerja pesawat dapat ditingkatkan. Contoh teori Habibie. Pada tahun 1960-an, musibah pesawat jatuh masih sering terjadi karena kerusakan konstruksi yang tidak terdeteksi. Habibie adalah ilmuwan pertama yang menemukan cara kerja keretakan pada pesawat. Rumus yang beliau buat dapat menghitung keretakan pesawat dengan sangat rinci hingga pada hitungan atom-atomnya. Teori Habibie dalam dunia penerbangan sering disebut crash progression. Bab 5. Habibie kembali ke tanah air. Pada saat itu Habibie sedang berada di Jerman dan Habibie menulis sebuah puisi. Puisi ditulis ketika Habibie menghadapi masa-masa kritis di rumah sakit. Beliau diantar bolak-balik hingga 3 kali antara ruang perawatan dan ruang jenazah karena sudah diduga meninggal dunia. Dan setelah menuliskan puisi yang berjudul Sumpahku tersebut, keajaiban pun terjadi. Habibie pulih dari penyakitnya dan sehat seperti sedia kala. Pada suatu saat, Habibie bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina, Ibnu Suwoto. Beliau menyampaikan pesan dari Presiden Soeharto agar Habibie segera kembali ke tanah air. Sesampainya di tanah air, Habibie langsung disambut hangat oleh keluarganya. Kemudian, 2 hari setelahnya, Habibie memenuhi panggilan Soeharto untuk menemuinya di kediaman Soeharto. Soeharto berpesan agar Habibie membantu dalam menyukseskan pembangunan dalam bidang teknologi. Sejak Habibie diberi kepercayaan dengan setumpuk jabatan oleh Presiden Soeharto, ada banyak pihak yang beranggapan miring. Mereka menuduh Habibie sebagai anak emas Soeharto. Padahal Soeharto dan Habibie sama-sama telah mengkonfirmasi kepada publik bahwa hubungan mereka tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Bab 6. Habibie berkarir di tanah air. Habibie menuturkan bahwa beliau akan kembali ke tanah air bukan karena materi, tetapi murni karena kecintaannya ingin membangun negara. Dari segi penghasilan, gajinya sebagai Menristek dan Ketua BPPT sangat tidak sebanding dengan gajinya di MBB Jerman. Berkarir di Jerman juga lebih menjanjikan daripada berkarir di Indonesia. Jika bukan karena cinta tanah air, mustahil Habibie kembali ke Indonesia. Saat berkarir di bidang riset dan teknologi, Habibie membuat gagasan. 1. Membangun industri pesawat terbang sebagai ujung tombak industri strategis. 2.
membangun pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi Puspitek. 3. Membangun Badan Pengkajian dan Penerapan Ilmu Teknologi atau BPPT. Selain industri pesawat, Habibie merintis sejumlah industri strategis lainnya seperti PT PAL, industri kapal, PT Pindad, industri militer, PT LEN, industri elektronik, PT Krakatau Steel, industri baja, PT Dahana, industri bahan peledak, PT Inka, industri kereta api, PT Inti, industri telekomunikasi, dan lain-lain. Beliau sekaligus ikut berperan penting dalam industri tersebut. Dalam peluncuran pesawat N250 Gatotkaca. Pesawat ini merupakan buatan dari PT IPTN yang diberi nama Gatotkaca. Peluncuran dan uji coba pertama pesawat N250 Gatotkaca dilaksanakan di Lapangan Udara Hussein Sastra Negara, Bandung pada hari Kamis 10 Agustus 1995. Ribuan orang, baik rakyat Indonesia maupun warga asing, menyaksikan acara peluncuran itu. Ada yang datang langsung ke tempat, dan ada yang hanya menyaksikan melalui layar televisi. Peluncuran N250 Gatotkaca menuai pro dan kontra. Pihak yang mengkritik mengatakan bahwa peluncuran N250 Gatotkaca menghabiskan anggaran negara yang sangat besar. Padahal, jika anggaran itu dialokasikan untuk kepentingan rakyat, manfaatnya akan lebih besar daripada rasa bangga rakyat Indonesia terhadap N250 Gatotkaca. Ironisnya, 3 tahun setelah peluncuran N250 Gatotkaca, produksi IPTN dihentikan karena saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Bab 7. Habibie memimpin ICMI. ICMI adalah singkatan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Organisasi tersebut bermaksud sebagai cendekiawan Muslim adalah orang Islam yang peduli terhadap lingkungan, terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa, memiliki kemampuan berpikir, menggali, memahami, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan demi terwujudnya masyarakat madani. ICMI memiliki 3 sifat, yakni 1. Keislaman dan keindonesiaan, 2. Keilmuan, kepakaran, kecendekiawanan, dan kebudayaan, 3. Keterbukaan, kebebasan, kemandirian, dan kekeluargaan. Bab 8. Habibie menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Menjadi Wakil Presiden. Dalam pemilihan kandidat calon Wakil Presiden, ada beberapa nama seperti: perlu diketahui bahwa dalam pemilihan Wakil Presiden sebelumnya, Tri Sutrisno juga bersaing dengan Habibie, namun yang terpilih adalah Tri Sutrisno. Kali ini keduanya kembali bersaing, namun Presiden Soeharto lebih memilih Habibie sebagai wakilnya. Dan Habibie pun dilantik menjadi Wakil Presiden pada tanggal 10 Maret 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden atas desakan para rakyat karena krisis moneter. Dan Wakil Presiden Habibie bersumpah sebagai presiden pada hari Kamis 21 Mei 1998 di
di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Bab 9. Masa kepemimpinan Habibie. Perlu diketahui, Habibie menjadi presiden di tengah kondisi negara yang sangat kacau balau. Kondisi ekonomi hancur lebur, kerusuhan massa serta kriminalitas terjadi di mana-mana, dan ancaman disintegrasi ditemukan di beberapa wilayah. Pemerintahan Presiden Habibie disebut sebagai masa transisi dari Orde Baru ke era reformasi. Era reformasi berarti perbaikan, perubahan, dan perbaikan. Secara umum, reformasi dapat diartikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai dengan kondisi serta struktur ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 ditunjukkan untuk merekonstruksi tatanan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Selain itu, ada pula strategi ekonomi dari Presiden Habibie, yakni ekonomi pasar sosial. Namun, upaya Presiden Habibie mendapat hambatan dari kaum muslim yang menganggap model ekonomi pasar sosial Jerman berlatar belakang dari etika sosial Katolik. Namun, Presiden Habibie tidak mendengarkan kritik tersebut, dan upaya Presiden Habibie tersebut ternyata berhasil. Meski singkat, pemerintahannya membawa perubahan yang signifikan. Dan ada pula salah satu langkah luar biasa yang dilakukan Presiden Habibie, yaitu menyukseskan terselenggaranya pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1999 secara luber dan jurdil. Ini adalah pemilu demokrasi pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia sejak 32 tahun terakhir atau periode Orba. Bab 10. Habibie menjadi rakyat biasa. Sebenarnya, setelah periode jabatannya sebagai Menteri Teknologi selama 4 periode, Habibie mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari pemerintahan dan politik. Beliau mengaku ingin menikmati masa tuanya bersama istri, anak, dan cucunya. Meskipun Habibie menjadi rakyat biasa, bukan berarti beliau berhenti berjuang untuk Indonesia. Beliau mengundang para kolega terdekatnya yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, dan kemudian membentuk lembaga The Habibie Center. Yayasan ini dibuat agar dapat menciptakan penemuan dalam berbagai bidang teknologi dan humaniora. Dan itulah tadi sedikit banyak tentang biografi B.J. Habibie yang tertulis di dalam buku B.J. Habibie Si Jenius. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.